Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube gua di Saung Pibas. Untuk kali ini karena banyak yang nanya di komen-komen di YouTube buat ngejelasin sedikit, share sedikit tentang cara ngebedain peacock bass betina sama jantan. Gimana sih cara ngebedain peacock bass betina sama jantan? Tadinya gue mau bikin konten teknik breeding itu seperti apa. Cuman sebelum breeding tentunya teman-teman harus tahu dulu buat ngebedain mana pibas jantan sama pibas betina. Jadi jangan sampai dimasukin ke tank ternyata dua-duanya betina, atau dimasukin ke tank dua-duanya malah jantan gitu. Jadi simak terus videonya. Jangan di skip, ikutin sampai beres. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini gue bakalan ngejelasin cara ngebedain pibas jantan sama betina yang tadi gue sampein. Jangan sampai nanti temen-temen udah beli atau udah komteng atau udah dikoloniin pibasnya malah salah nyimpen di tanknya, ternyata dua-duanya betina atau dua-duanya jantan gitu. Untuk seri ini sih sebenarnya banyak banget referensi yang bisa teman-teman dapetin selain dari sini. Teman-teman mungkin bisa langsung tanya-tanya ke breeder-breeder yang udah lebih jauh berpengalaman daripada gua, atau teman-teman yang udah lebih lama banget di pibas gitu. Kalau menurut gua sendiri sih yang bisa dibedain, kan selama ini gua search di YouTube tuh mereka emang ngebedain tapi nggak terlalu jelas. Nah kali ini karena gua dari awalnya emang nggak tahu caranya, dan alhamdulillah sekarang sampai tahu, sampai bisa breeding dan sampai bisa ngembangin sampai gede, anak-anaknya maksudnya. Nah dan gua nggak dapet ilmu itu di YouTube, makanya hari ini gua bakalan jelasin. Oke, jadi cara ngebedain pibas jantan betina itu yang pertama kita bahas ke pibas yang jantan. Oke, bentar ya. Oke, jadi cara ngebedainnya ini pertama kita bahas yang jantan dulu ya. Ini peacock bass yang jantan jenis monoculus. Mari gua jauhin dikit. Oke, pas. Nah, pertama itu kalau gua sih dari bentuk muka dulu yang pertama nih. Pibas jantan tuh biasanya dia punya muka yang sedikit besar. Kalau bentuk wajahnya tuh besar, bentuk kepalanya tuh besar, dan biasanya dia agak panjang gitu, agak panjang, dan jumlah lebih besar daripada badannya, postur badannya hampir mirip sama badannya lah, tuh kayak gini. Nah yang kedua itu gua bisa bedain tuh biasanya dari pin ini, pin sirip bawah. Dia tuh murni warna merah, putihnya dikit tuh biasanya bentuknya tuh V gini, tajam, bentuk V gini, segitiga gini, itu biasanya jantan. Biasanya jantan, tapi juga ada betina yang pin siripnya tajam, ada gitu. Nah, sebagai pembandingnya kita lari ke perut dulu. Nah, perut. Kadang kan kita suka lihat postingan tuh kalau bentuk perut biasanya ikannya udah dikasih makan dua-duanya, atau di komtengnya udah dikasih makan. Jadi kita bingung tuh mau lihat dari perut karena udah dikasih makan, jadi bingung juga jantan sama betina yang mana. Nah kalau teman-teman udah punya prediksi jantan sama prediksi betina yang udah di komteng, teman-teman kasih makan bareng. Nanti setelah 2 hari teman-teman lihat tuh biasanya kalau jantan tuh segimana dikasih makan sama teman-teman, itu perutnya bakalan tetap lurus, nggak ngedayung kayak gini nih, nggak emot smile tuh kayak gini.
Ini bentuk perutnya biasanya nggak ngedayung, dia bentuk perutnya lurus tuh. Nah, ini bentuk perutnya lurus tuh, jadi kelihatan banget ya, bentuk perutnya tuh lurus banget tuh. Set, dari pin tajam, dari bentuk perutnya lurus set gitu, lurus. Dari marking barnya tuh biasanya dia lebih muncul karena lagi birahi tentunya kan. Kalau yang tadi satu dari muka, terus dari pin sirip, terus dari bentuk perut ya. Nah yang keempat tuh biasanya emang dari jenong sih kebanyakan. Kalau size jenong ini yang gua tahu sih yang udah jenongnya full gitu, biasanya itu di size 27 up ke atas. Tapi ada juga beberapa yang memang genetiknya bagus, yang dia size 24 udah birahi, atau size 23 dia udah jenong, itu ada banget, ada. Ya cuman untuk sebagian besar mereka memang di size 27 up mereka baru bisa breed gitu. Tapi banyak juga yang ukuran size kecil mereka udah bisa breed, tapi nggak belasan juga sih gitu. Mereka tetap di angka 21 atau 20 up lah, ada, cuman jarang, masih jarang. Ya, terus sih bentuk ekornya tuh dia intinya pibas jantan tuh dia bentuknya lebih panjang. Si bentuk badannya tuh panjang, mukanya segitiga gini tek, lebih moncong ke depan, set gitu, moncong ke depan. Ya udah jelas banget ya kelihatan. Kalau yang atas itu jantan, biasanya dia lagi marah nih, lagi birahi, lagi breed, biasanya lebih mau kan marah. Nah ini jenongnya bisa kelihatan banget ya, cuman belum terlalu sih. Ada yang kadang dia suka merah banget sih kalau sama dia. Nah kalau sekarang kalau udah jelas di jantan, gue lari ke pibas yang betina. Nah kalau pibas betina ini sebenarnya lebih mudah ya ngebedainnya. Kalau menurut gue kan lebih mudah sih ya, lebih gampang lah ngebedainnya. Dia tuh punya muka yang kecil, cenderung kebanyakan tuh kecil mukanya, plek segitiga aja, plek segitiga mukanya tuh kecil gitu. Segitiga mukanya kecil. Terus kalau dari yang keduanya tetap dari sirip tentunya, pin siripnya yang belakang ini dia yang lagi nggak nengok ya. Nah dari pin siripnya itu kan kalau jantan tadi yang gue jelasin tuh kayak gini ya, dia segitiga gini tajam gitu. Nah kalau yang betina dia pin siripnya bulat gitu, bulat gini, bentuk inilah, nggak gini, nggak tajam gini, tapi gini bentuknya. Biasanya prediksinya itu betina kalau kayak gitu. Udah lari ke situ, tentunya lari lagi sama ke bentuk perut. Nah mudah-mudahan nengok nih bentuk perutnya itu. Nah sip, pinter. Ini bentuk perutnya tuh dia ngedayung ya gini tuh kan. Ini tuh ikan udah puasa sekitar 3-4 hari nggak gua kasih makan, karena kalau lagi breed tuh jarang sering-sering dikasih makan. Jadi supaya cepet birahinya gitu biasanya. Terus kalau kebanyakan makan juga dianya malah lemas gitu. Nah terus dari kalau biasanya kalau udah mau nelor atau gendong telur tuh dia lebih gemuk banget, meskipun nggak dikasih makan ya, meskipun nggak dikasih. Tuh bentuk perutnya ngedayung ya, dari sini ya ngedayung banget, kelihatan lah. Ini posisinya udah 2 minggu di tank. Biasanya ini sih nggak lama, cuman ya tergantung lah, tergantung rezekinya juga, tergantung ya Tuhan yang menciptakan lah. Kita mah cuman sebatas berusaha gitu. Yang cuman biasanya tuh ada yang 2 hari 3 hari langsung nelor, ada yang 5 hari, apalagi kan ini udah propen. Biasanya kalau udah birahi gini ada yang per
sebulan nelor, ada yang per 2 bulan, ada yang per 3 bulan, ada yang per 2 minggu atau 3 minggu nelor gitu. Ada juga sih yang per 3 minggu nelor. Entah bener enggaknya sih gua nggak tahu, cuman dia pernah ngomong kalau ikannya itu per 3 minggu nelor gitu. Nah, kalau gua ini ikannya baru per 2 bulanan, 2 bulan, kadang sebulan setengah, paling cepatnya sebulan gitu. Tapi nggak selalu juga sih. Ini udah lama banget, udah sebulan lebih, kayak 2 mingguan lah ya, 2 mingguan di tank, tapi mereka belum. Mudah-mudahan ya, belum rezekinya aja. Mudah-mudahan deh minggu ini bisa nelor. Jadi tapi si betinanya udah gesek-gesek ke keramik. Kita cuma nunggu si jantannya tuh gigit-gigit keramik, nanti bersihin keramiknya. Itu biasanya hitungan hari insya Allah nelor gitu. Jadi gitu ya. Kalau betina tuh mukanya kecil, gue ulangi nih, mukanya kecil, pin siripnya bulat, perutnya ngedayung. Terus kalau dari buntut dia biasanya agak naik ke atas dari perut, cek gitu, naik kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masih bingung nih gimana ngebedainnya nih, teman-teman bisa langsung komen aja, nanyain, atau kirim gambarnya via WhatsApp. Insya Allah deh gue kasih tahu. Apalagi ada videonya yang jelas dari pinggir gini, videonya dari pinggir. Ya jadi teman-teman tinggal kirim videonya aja nanti dari pinggir ya, enak. Dari pinggir videonya atau gambarnya dari pinggir. Insya Allah deh bisa gua tebak. Mudah-mudahan 90%-nya bisa gua jawab jantan atau betinanya. Gitu. Nah, ini posisinya dia udah di bawah, udah nempel terus ke keramik. Mudah-mudahan sih minggu ini bisa nelor ya. Doain aja. Semoga batch kali ini lancar. Ya, oke. Jadi mungkin itu aja dulu yang bisa gua share. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata juga mohon maaf. Oh yes, gua juga dapat support dari pencinta ikan predator, pencinta ikan, komunitas ikan di Kabupaten Subang. Ini namanya komunitas becek. Jadi komunitasnya namanya Becek Subang. Ini tuh naungan dari di dalamnya tuh ada banyak banget. Ada yang ikan hias Subang. Terus ada di bawah predatornya tuh ada ada pencinta arwana, ada pencinta cana. Kalau cana tuh di SSK, kalau arwana tuh di Arwana Hobi Subang ada. Terus kalau pibasnya belum ada. Mungkin nextnya insya Allah ada Subang. Terus ada aquascape juga ada, aquascape sampai pengrajin akuarium, petani, semuanya insya Allah ada. Nah, mudah-mudahan Becek Subang tuh selalu kompak, dan makasih banget udah support gua di Kabupaten Subang ini. Kebetulan gua lagi pakai bajunya IPS atau Ikan Predator Subang. Teman-teman yang mau join di IPS silakan join di Facebooknya Ikan Predator Subang, search aja. Atau enggak di Becek Subang, nanti search aja, di situ ada. Ini bajunya keren banget ya, teman-teman bisa lihat. Nah, bajunya kayak gitu. Jadi itu aja yang gue sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat ilmunya. Setelah ini gue bakalan jelasin gimana, bukan jelasin sih, sharing gimana caranya nyiapin media buat breeding gitu. Selain ikannya udah sepasang nih, mungkin dari breednya kita belum bisa, atau medianya yang kurang jadi ikannya nggak mau nelor atau gimana gitu. Itu aja dari gua. Semoga teman-teman sehat selalu. Teman-teman yang udah subscribe makasih, yang mau subscribe silakan subscribe, yang mau komen wajib komen, yang masih bingung silakan komen aja. Nanti bisa nyambung langsung ke WA gua atau ke Instagram gua atau media lainnya lah pokoknya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.